Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, di dalam Al-Quran arah atau garis yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin itu sudah jelas. Misalnya salah satu firman Allah di dalam surat At-Taubah ayat 128. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisum 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Prinsip pertama, kata Allah, telah datang kepadamu seorang rasul dari kalanganmu sendiri, bukan orang asing. Dia orang yang sangat peduli, intinya peduli dengan penderitaanmu. Ya, peduli dengan penderitaanmu. Kemudian dan peka terhadap persoalanmu. Yang berikutnya adalah penyantun. Dia seorang penyantun, maksudnya pemurah gitu. Dan terhadap orang-orang beriman, dia maha penyayang. Ayat ini kemudian kalau kita lihat itu menjadi gambaran kenapa sih kok dalam Islam, khususnya di tengah masyarakat kita ini yang dilakukan pemimpin itu apa gitu. Kalau kita lihat di kalangan militer ya, militer itu telah meneguhkan garis seorang pemimpin itu juga jelas. Yang pertama, kalau kita lihat seorang pemimpin bagi tentara itu, komandan misalnya, dia harus mempunyai keberanian. Kalau penakut misalnya nggak bisa jadi komandan. Di ujian pertamanya itu dia harus seorang yang berani. Jadi ada cerita ini, komandannya itu kalau tampangnya klimis nih, kulitnya nggak pernah terbakar panas matahari, itu nggak akan diakui oleh anak buahnya sebagai komandan. Itu di dalam militer. Di komandan itu harus seorang yang pemberani. Selain dia berani bersikap, dia juga harus berani kalau perlu berkelahi. Yang kedua, dia itu disebut dia harus punya kepribadian. Kalau komandan tidak berwibawa, nggak akan dihargai oleh anak buahnya. Karena itu dalam tradisi tentara, komandan dan anak buah itu diikat dengan ikatan emosional yang sangat kuat dan tegas. Yang ketiga, seorang komandan dia harus punya kesetiaan. Dia punya kesetiaan kepada pekerjaannya, dia juga harus punya kesetiaan kepada anak buahnya. Nah, di sini diungkapkanlah atau dikutiplah pendapat-pendapat para ahli strategi bagaimana membuat loyalitas seorang anak buah kepada komandannya. Yang ketiga, yang keempat, seorang komandan itu haruslah figur yang bersemangat. Karena dia mau menggerakkan orang. Kalau komandannya itu tidak bersemangat, dia tidak mungkin bisa menggerakkan anak buahnya. Dan yang terakhir, yang disebut dia harus mempunyai kecakapan atau mempunyai jiwa profesional yang bisa diakui oleh anak buahnya. Karena itu, dalam dunia ketentaraan, kita lihat loyalitas seorang anak buah kepada komandan itu disebut sebagai loyalitas seorang anak kepada bapak. Malah di medan perang itu yang jadi bapaknya adalah komandannya. Karena itu walaupun mereka telah keluar dari dinas militer atau telah berpisah dalam ukuran tahun yang sangat lama, dia tetap mengakui seorang komandan. Saya punya pengalaman. Dulu tahun 1998, saya ada undangan ke Inggris.
Saya bingung siapa di sana ini nih. Karena kebetulan saya ketika itu bekerja sebagai staf ahlinya Lembaga Pengkajian Strategis Indonesia. Ketuanya Jenderal Rudini. Lagi bingung-bingung saya tanya ke dia, "Pak, saya mau ke Inggris. Bisa bantu nggak, Pak?" Dia bingung juga, bantu apa gitu. Besoknya saya bilang, "Pak, ini ada atasnya pertahanan, kata lu anak buah Bapak ini. Coba lihat siapa namanya." Coba dia. "Dari mana dia?" "Katanya pernah di tim-tim, Pak." Udah, tunggu. Besoknya datang jawaban, benar tuh anak buah saya tuh. Dia bikin memo, udah, nanti kamu kasihkan. Saya kan zaman fax atau WA kan belum ada. Saya fax, benar. Besok begitu saya mendarat sesuai waktu yang ditentukan, dia utus itu utusan dari kedutaan untuk menjemput saya. Rupanya dulu dengan Pak Rudini dia pernah bertugas di Timur Timur. Padahal Timur Timur itu tahun 75. Saya ke Inggris tahun 98. Jadi ada 23 rentang waktu. Mereka sudah nggak ketemu itu 23 tahun gitu. Tapi loyalitas seorang anak buah kepada komandan tetap abadi. Nah, kita mengungkap ini nih, kenapa umat Islam ini kok nasibnya banyak yang payah gitu. Salah satu sebabnya, komandannya itu atau panglimanya itu panglima culas. Siapa misalnya gitu. Ya, tidak jauh-jauh dari tema yang kita angkat ini, yaitu Yusuf Mansur. Jemaah Yusuf Mansur tuh dia kerjain terus, habis-habisan gitu. Dia tidak mengajak jemaahnya ke arah kebaikan, tapi jemaah ini dia jadikan sasaran untuk mendapatkan uang sebanyak-banyaknya. Kalaupun boleh nanti jemaahnya ini jadi nanti menjadi sasaran gitu. Menjadi sasaran. Kalau ada kalimat ini kambing hitam, ini lebih bahaya dari kambing hitam gitu. Dia memeras jemaahnya ini dengan diperas sehebat-hebatnya, jemaahnya nanti menderita, menjerit, menyesal, dia senang, kita adem gitu. Ini pemimpin begini yang buat masyarakatnya itu rusak. Di selama cerita Yusuf Mansur malang melintang di dunia dakwah, tidak ada yang didapatkan itu kecuali caci makian. Dia dicaci maki oleh jemaahnya. Kenapa? Karena dia tidak menjadi pemimpin. Dia nggak menjadi pemimpin. Dia yang dia pikirkan itu bagaimana memalakkan jemaah gitu. Kita palak aja nih gitu. Kalau preman ini berdiri di pinggir jalan memalak orang, pasti nasib preman itu lama-lama nanti apes. Dia bisa dipukul, bahkan bisa juga dibunuh oleh masyarakat di sekitar situ. Nah, Yusuf Mansur lebih dari itu. Cerita dia, tidak ada yang bisa dikenang kecuali cerita-cerita jelek. Cerita penipuan, cerita nanti bisnis bodong, cerita nanti investasi bohong. Ucapan-ucapannya nggak ada yang layak dipegang oleh jemaahnya. Karena itu kita lihat kepemimpinan seperti ini itu nggak ada yang langgeng. Dan orang seperti Yusuf Mansur ini menjadi sasaran penistaan dan kekecewaan bagi orang-orang yang pernah menyatakan kesetiaan kepada ucapannya. Berbeda nanti dengan dunia militer gitu. Dunia militer itu diuji di lapangan. Begitu pemimpinnya tidak menunjukkan sifat-sifat seorang pemimpin, dia langsung didiskualifikasi. Tidak pernah ada itu komandan dari seorang tentara yang akan terjun ke medan perang, komandannya nggak ikut berperang, itu nggak pernah ada itu. Dan tidak akan diakui komandannya itu sebagai komandan kalau keberaniannya tidak melebihi keberanian anak buahnya. Jadi kalau kita lihat disiplin militer ini, itu diterjemahkan lebih cocok dengan firman Allah tadi itu, fungsi seorang rasul. Rasul itu ya dikenal oleh lingkungannya, kemudian ya Nabi itu begitu peduli dengan penderitaan pengikutnya.
kemudian terhadap sesamanya dia itu friendly lah, kasih sayang. Nggak ada tuh orang-orang yang nggak bisa Nabi cerita, nggak ada cerita Nabi itu tidak bisa ditemui oleh umatnya. Nabi dengan umatnya itu disebut dengan ikatan yang sangat bersahabat, yaitu hubungannya sahabat. Pengikut-pengikut Nabi disebut dengan sahabat Nabi. Mudah-mudahan menjadi cerminan buat kita kenapa umat Islam ini hancur dengan mudah gitu. Karena pemimpinnya adalah pemimpin yang pengkhianat. Dan Yusuf Mansur menempati barisan orang-orang yang layak untuk dicerca. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.